Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Wawasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Abiu Pranaja dengan NIM 17096211057 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan mutu pendidikan di desa dan kota. Sungguh menarik bukan materi yang akan saya bawakan? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut ini. Pendahuluan masalah. Mari kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pendahuluan. Kurang meratanya ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kerja pendidik mengakibatkan adanya kesenjangan yang dirasakan. Umumnya, kesenjangan ini biasa terjadi pada sekolah pedesaan dan di perkotaan gitu. Jika dibandingkan, jumlah guru yang mengajar di daerah pedesaan itu jauh lebih sedikit dari daerah perkotaan. Dengan keterbatasan guru dan sarana prasarana demikian, menyebabkan anak-anak di desa-desa itu kurang mendapatkan edukasi, pendidikan yang layak, dan berdampak pada ketidakseimbangan gitu untuk mutu pendidikan yang mereka miliki. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang mutu pendidikan yang ada di desa dan juga di kota. Apa itu pendidikan? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan? Yap, benar banget. Pendidikan secara umum adalah upaya yang sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan membimbing, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa depan yang akan datang. Nah, jadi pendidikan itu adalah suatu proses penting bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk masa yang akan datang. Sehingga memperoleh pendidikan bagi setiap individu dengan layak itu merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang dimiliki setiap warga negara gitu. Apa sih penjelasan dari mutu pendidikan? Nah, yang selanjutnya ini ada mutu pendidikan. Kira-kira mutu pendidikan itu apa ya? Yap, mutu pendidikan itu adalah tingkat keunggulan suatu produk yang mengacu pada proses dan hasil pendidikan berdasarkan segala upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga gitu. Jadi, lembaga-lembaga ini mempersiapkan pendidikan yang layak bagi warga negara Indonesia. Seperti itu. Lalu apa aja sih yang menjadi perbedaan mutu pendidikan di desa dan kota? Lalu, apa aja sih perbedaan mutu pendidikan di kota dan di desa? Let's go kita bahas. Nah, pertama ada mutu pendidikan di kota. Yang pertama, memiliki kesempatan pendidikan yang berkualitas dan layak. Yang kedua, didukung dengan fasilitas-fasilitas dan sarana-prasarana serta tenaga kerja yang memadai gitu. Yang ketiga, adanya motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pendidikan. Nah, yang terakhir, umumnya anak-anak di daerah kota ini memiliki capaian prestasi yang relatif baik dan stabil dikarenakan mendapat guru yang lebih baik atau guru yang memiliki yang telah dilatih sedemikian rupa supaya menjadi guru yang terbaik gitu. Terus yang kedua ada mutu pendidikan di desa. Pertama, kurang memperoleh kesempatan pendidik yang berkualitas. Yang kedua, terbatas dari segi fasilitas, sarana, prasarana, dan tenaga kerja pendidik yang menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar untuk melaksanakan pendidikan. Yang keempat itu rendahnya sarana fisik, kualitas, dan jumlah guru serta lingkungan yang menyebabkan pencapaian prestasi siswa itu tidak memuaskan. Nah, perkembangan kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi ini punya siswa ini menjadi terhambat karena adanya halangan dari para orang tua di desa yang biasanya kolot untuk supaya anaknya itu lebih ke arah bekerja dibandingkan dengan sekolah. Jadi para orang tua di desa itu biasanya menyuruh anaknya itu supaya untuk cepat kerja dan tidak usah mementingkan sekolahnya seperti itu. Salusi Innovative Dari Permasalahan.
Nah, terakhir ada solusi inovatif dari permasalahan kesenjangan mutu pendidikan yang ada di desa dan di kota. Yang pertama itu bisa merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat di pedesaan, ataupun membangun ruangan-ruangan yang juga mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium, perpustakaan sekolah yang terdapat di pedesaan. Nah, yang kedua itu pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di desa dan juga di kota. Nah, yang ketiga itu memeratakan guru yang ada di desa dan di kota agar semua siswa itu mendapat kesempatan belajar yang sama gitu. Dan tentunya ilmunya juga ini ilmu yang sama. Nah, yang keempat, pembangunan pendidikan di daerah harus bersifat adil, partisipatif, dan terintegrasi. Itu semua harus dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan pendidikan yang ada di desa itu semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga merata gitu. Kesimpulan. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat simpulan nih bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menuju pada proses pembangunan di mana masih memiliki banyak sekali tantangan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, terus masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi nih dalam membangun pendidikan yang maju dan efektif seperti mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah karena faktor input dan prosesnya yang sangat kurang optimal. Untuk itu, dalam pembangunan nasional dan pendidikan diperlukan adanya pemerataan dan perluasan akses terkait sarana prasarana dan ketersediaan tenaga kerja pendidik serta adanya pengawasan, pembiayaan, pemerintah, dan masyarakat terkait dana pendidikan untuk menunjang mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, sangat disayangkan bahwa di Indonesia ini sangat masih kurang dalam pemerataan mutu pendidikan dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah di pedesaan. Itu tadi adalah materi singkat tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia, yaitu mutu pendidikan di desa dan di kota. Oke, karena materinya sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.